Ya, shalom, selamat malam semua. Hari ini kita masih dalam tema yang sama ya, persembahan yang hidup. Nah, sebelumnya saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Akan saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, topik pembicaraan mengenai persembahan yang akan kita bahas ketika kita mundur, kita lihat pada zaman Perjanjian Baru, bentuknya sudah sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan bentuk persembahan yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama. Nah, di mana pada zaman Perjanjian Lama itu, persembahan itu masih diatur dalam bentuk persentase dari jumlah penghasilan atau jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang, dan yang menjadi kewajiban untuk dipersembahkan kepada Tuhan diatur sebesar 1/10 dan lain sebagainya. Tapi persembahan yang dipersembahkan di dalam perjanjian baru seharusnya bukan lagi hanya sekedar sekedar uang dalam jumlah tertentu. Nah, tetapi mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh hidup kita, dan mempersembahkan seluruh apa yang kita miliki. Kenapa? Nah, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu memberikan seluruh hidupnya untuk kita semua. Nah, jika saja semua umat Tuhan dapat memahami konsep persembahan ini dengan baik, nah, maka semestinya tidak ada lagi yang namanya bersungut-sungut. Nah, serta semua pikiran negatif mengenai persembahan berikut dengan tuduhan bahwa persembahan hanya sekedar sarana bagi para pendeta atau gembala untuk menarik uang dari jemaatnya supaya dapat hidup dalam kelimpahan materi. Nah, pikiran-pikiran seperti inilah yang harus kita hilangkan karena itu salah. Lalu pernahkah kita bertanya, apa sih makna yang sebenarnya dari mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Nah, ada dua makna yang terkandung dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, makna yang pertama adalah tidak mati rohani. Nah, apa arti dari mati rohani? Nah, sederhananya, mati rohani adalah terputusnya hubungan Allah atau terpisah dari Allah. Orang-orang yang dikatakan mati secara rohani adalah mereka yang sama sekali sudah tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan, baik melalui doa, pujian, dan penyembahan, juga tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak mau lagi beribadah sekalipun ibadah secara online. Lalu dia juga menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, komunitas rohani, dan yang lumayan ekstrim adalah ekspresi marah dan terlihat tidak suka ketika orang-orang di sekitarnya berbincang tentang topik-topik rohani atau berbicara tentang kekristenan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi mati secara rohani? Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 akan saya bacakan. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, tidak ada cara yang lain agar seseorang dapat dibangkitkan dari kematian rohani, kecuali dengan bertobat sungguh-sungguh, meminta pengampunan, dan kembali mencari wajah Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah, jika di antara kita yang sekarang ada yang tahu bahwa orang-orang di sekitar kita nih ada yang mengalami kematian secara rohaninya, nah jangan jemu-jemu kita mendoakan orang-orang tersebut supaya hatinya dilembutkan oleh Roh Kudus, dan orang-orang seperti itu yang bisa dikatakan tersesat bisa kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi yang pertama adalah tidak mati rohani. Nah, lalu makna kedua adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya tidak suam-suam kuku.
Jadi makna yang kedua artinya adalah tidak suam-suam kuku. Nah, arti dari kata suam-suam kuku adalah tidak panas dan tidak dingin. Kalau di rumah kita ada dispenser, biasanya ada 3 tombol ya. Panas, air biasa, air dingin. Nah, yang dikatakan tidak suam-suam kuku adalah bisa di tengah, tidak panas, tidak dingin. Artinya airnya dalam air yang kita minum dalam keadaan suhu biasa, suhu ruang. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang dingin. Itu diminum lebih seger menurut saya ya gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ya arti dari suam-suam kuku adalah tidak panas dan tidak dingin. Nah, kondisi yang dikatakan secara rohani. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 akan saya bacakan. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu yang tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Nah, lalu jemaat yang dikatakan suam-suam kuku adalah jemaat yang berkompromi dengan dunia ini dan mirip dengan masyarakat di sekelilingnya atau di lingkungannya, mengakui bahwa dia orang Kristen, mengakui kekristenan, namun pada kenyataannya hidupnya menyedihkan secara rohani. Mungkin secara jasmani dia terlihat happy, terasa senang, tetapi kehidupannya menyedihkan secara rohaninya. Nah, sebagai pengikutnya Kristus, kita semua dipanggil untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Itu di dalam Matius pasal 5 ya, bisa kita baca nanti ayat 13 sampai 16. Nah, garam tentunya kita semua tahu bahwa garam adalah sebuah rasa yang membuat masakan menjadi tidak tawar karena garam tersebut memberikan rasa asin pada masakan. Begitupun dengan terang. Nah, terang tentu akan terlihat dengan sangat jelas di dalam kegelapan. Nah, contohnya ketika kita menyalakan lampu di kamar kita yang gelap. Nah, seketika itu juga kamar kita yang gelap menjadi terang. Terang karena ada pancaran sinar dari lampu yang kita nyalakan. Nah, orang yang suam-suam kuku adalah orang yang kompromi dengan dunia. Jadi tidak bisa dilihat nih perbedaannya antara dia yang bisa dikatakan sebagai pengikut Kristus dan orang dunia. Jadi mereka tidak bisa dibedakan, hampir sama. Nah, kenapa? Karena cara-cara yang dilakukannya dalam bekerja, dalam berusaha, berbisnis, belajar, tidak ada bedanya dengan dunia. Nah, bahkan karakter atau tabiatnya pun sama menyerupai dengan orang-orang dunia. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena mereka masih ke gereja, masih beribadah, masih berdoa, tetapi hidup dalam berkompromi dengan dunia, menikmati dunia ini, mengikuti apa yang dunia tawarkan. Nah, tipikal yang suam-suam kuku ini mendapat peringatan yang keras dari Tuhan Yesus. Karenanya, bertobat adalah langkah yang tepat. Jangan kita tunda-tunda lagi. Nah, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Nah, selagi kesempatan untuk bertobat masih terbuka, segeralah kita bertobat. Nah, oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan kita dengan mempersembahkan tubuh dan jiwa kita hanya kepadanya. Nah, jaga hidup kita. Jangan sampai kita menjadi suam-suam kuku, apalagi mati secara rohani. Nah, amin. Semoga renungan singkat dalam ponsel ini bisa menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Jadi, ya itu ya, kita kita diperintahkan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, kita suam-suam kuku ataupun mati secara rohani, karena orang yang suam-suam kuku akan dilempar, dimuntahkan Tuhan. Tuhan nggak terima. Ayo, mau panas apa dingin? Pilihannya di situ. Pilihannya di masing-masing.